Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Peranan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Inflasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Senia Erika Mahardani dari kelas Ekonomi Syariah 4B dengan NIM belakang 166. Baik, materi yang pertama adalah peranan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Pemberdayaan sosial sebagai sebuah upaya yang pemerintah lakukan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan lebih ditonjolkan karena di dalamnya terkandung dua aspek, yakni yang pertama adalah masyarakat miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya. Yang kedua adalah pemerintah sebagai fasilitator. Materi yang kedua adalah kebijakan fiskal pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Yang pertama yaitu peningkatan belanja pemerintah, meliputi belanja infrastruktur, belanja pendidikan dan pelatihan, belanja jaring pengaman sosial. Yang kedua yaitu penurunan pajak, meliputi penurunan pajak penghasilan, penurunan pajak penghasilan karyawan, insentif pajak untuk investasi. Yang ketiga yaitu subsidi, meliputi subsidi gaji dan subsidi pelatihan. Yang keempat yaitu program-program lainnya, meliputi program magang dan program kewirausahaan. Materi yang ketiga yaitu kebijakan moneter pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Kebijakan moneter adalah salah satu alat yang dapat digunakan pemerintah untuk secara tidak langsung menanggulangi pengangguran. Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk menanggulangi pengangguran. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka atau OPT, meliputi penjualan surat berharga negara atau SBN. Penjualan SBN akan meningkatkan suku bunga dan mengurangi jumlah uang beredar. Yang kedua yaitu pembelian SBN. Hal ini akan menurunkan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang beredar. Yang kedua yaitu repo rate. Repo rate adalah suku bunga yang dibayarkan oleh bank kepada Bank Indonesia ketika mereka meminjam uang. Yang selanjutnya yaitu giro wajib minimum atau GWM, yaitu persentase simpanan nasabah bank yang harus disimpan di Bank Indonesia. Materi yang keempat yaitu kondisi pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS per Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,32%. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat 7,86 juta orang yang menganggur dari total 147,71 juta orang angkatan kerja. Dibandingkan dengan Agustus 2022, angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,54%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi pengangguran mulai membuahkan hasil. Materi yang kelima yaitu jenis pengangguran menurut tipenya. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran ini muncul sebagai akibat dari pertumbuhan kesempatan kerja lebih rendah dari pertumbuhan angkatan kerja. Yang kedua yaitu setengah menganggur atau underemployment, yakni jenis pengangguran yang terjadi karena para pekerja bekerja di bawah jam kerja normal, biasanya sekitar 36 jam per minggu. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung, yakni pengangguran yang muncul karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya untuk menghasilkan produksi yang efisien. Yang keempat yaitu pengangguran bermusim. Pengangguran ini banyak terjadi di sektor pertanian. Baik, materi yang keenam atau materi terakhir yaitu dampak meningkatnya jumlah pengangguran bagi sebuah negara. Yang pertama yaitu berkurangnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, menurunnya aktivitas perekonomian. Karena jumlah pengangguran yang meningkat, tentu daya beli masyarakat menjadi berkurang. Karena itu, aktivitas perekonomian seperti jual beli pun akan berkurang. Yang ketiga yaitu berkurangnya pendapatan per kapita sebuah negara. Yang keempat, tingkat keterampilan tenaga kerja akan semakin berkurang seiring dengan lamanya waktu menganggur seseorang. Yang kelima, yaitu biaya sosial yang dibebankan pada masyarakat semakin bertambah. Contohnya adalah biaya pengobatan dan lain-lain.
Yang terakhir yaitu bertambahnya jumlah pengamen atau pengemis di jalanan yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.